Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Asbahna ala qadri Islam wa ala qadri ikhlas wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa kana minal muslimin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Barokah yang kita cintai ini, pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita perbanyak tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita basahi bibir kita setiap detiknya dengan bersolawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama saya mewakili Yayasan Aca Indonesia mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada takmir Masjid Al-Barokah yang telah memberikan waktu kepada kita untuk mensosialisasikan program serta menyampaikan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Palestina, khususnya di kota Gaza. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di akhir-akhir dekade ini kula panjenengan sami fokus kamera kita mengikuti perkembangan perang yang terjadi antara Iran dan Israel. Terus menurut akibat dari perang itu satu, kita terlupakan akan saudara kita yang ada di Palestina karena fokusnya semua adalah membaca berita, mau tidak mau semua media mainstream, baik itu cetak, baik itu berupa medsos, televisi, semuanya memberitakan tentang perang. Terkhusus salah satu selat yang sangat-sangat fenomenal, selat apa? Yang menyebabkan harga gula naik, harga lombok naik. Harusnya lombok ini belum terpengaruh perang ya. Ini kok genderet naik, berambang bawang naik, gaji turun. Repot kan ini, bahan naik sedang gaji turun. Ini luar biasa sekali. Akhirnya Menteri Keuangan kita sinten ini Purbaya ikut-ikutan. Selat Malaka kapal yang lewat harus ini berita dulu nih. Wah ini takbirnya harus dikurangi nih. Anggaran kurang. Selat Malaka yang lewat nanti di Selat Malaka kapal-kapal itu harus pajak. Akhirnya Menteri Keuangan Malaysia, Menteri Keuangan Brunei, Menteri Keuangan Singapura itu pada protes. Saya khawatir hanya gara-gara pajak malah nanti jadi perang. Nek terus perang sedanten sing seneng sinten? Sing sinten seneng sinten? Sing duwe utang akeh. Lho masih ngoten. Lah pun perang. Masya Allah. Boten iki namung bujekan mawon supados boten ngantuk. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insya Allah nanti sampai Asyura kita kedatangan tamu. Saya kenalkan dulu beliau siapa biar kita tambah akrab mengenal. Nama beliau Syekh Muhammad Al-Khuli. Domisili beliau lahir di Mesir. Nah, Mesir ini berkira mireng dengan Mesir salah satu juri tahqiq Quran Indonesia itu juga dari Mesir. Jangan-jangan beliau, tapi jawab bukan. Ya, marganya Al-Misri. Beliau melakukan pelecehan yang luar biasa sekali. Apakah beliau kenal?
Insya Allah. Apakah beliau satu negara? Iya, harus diakui itu Ustaz. Harus. Satu negara, Masya Allah. Dan beliau tahu betul siapa beliau ya. Saya nggak perlu menyebutkan namanya, tapi itu sangat viral sekali ya. Yang itu menyebabkan akhirnya pendakwah-pendakwah yang asal Timur Tengah itu terkena dampaknya. Jangan-jangan nanti perlakuannya juga semacam itu gitu. Tapi insya Allah Muhammad Al-Quri lurus. Apalagi beliau bukan keturunan Fir'aun. Bilangnya dari Mesir itu Fir'aun kan? Lahir, Masya Allah. Beliau keturunan Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah. Nah, riwayat pendidikan beliau akademik, beliau berdakwah dari asal Mesir. Beliau pengisi program Dakwah Mufisirah Al-Habib di Radio Mesir. Beliau juga pemegang ijazah sanad dari ulama Al-Azhar Kairo dalam ilmu fikih, hadis, sirah, tazkiyah, akidah dan nahwu. Masya Allah. Jadi kalau mengambil ilmu beliau dalam waktu 1 jam itu sebenarnya memang banyak ya, nggak cukup. Harusnya adakan dulu sehari. Kapan Masjid Al-Barokah mengundang beliau pagi sampai sore dulu entah fikih atau nahwu. Terus menunya harus yang kuat, kambing. Karena nanti jangan protein angkat semua. Ya. Lalu beliau juga pembina Syabab Belajar Akademi. Beliau mengajar ilmu agama dan bahasa Arab di Fakultas Studi Islam dan bahasa Arab di Darul Ulum Universitas Kairo Mesir. Insyaallah. Beliau juga narasumber kajian Islam dan beliau juga aktif mendakwai pemuda-pemudi melalui medsos. Dan nanti bisa di DM IG beliau Muhammad Al-Quri. Baik IG, TikTok, YouTube dengan nama Muhammad Al-Quri. Banyak kajian-kajian keislaman di sana. Dan beliau ahli juga hal nahwu ya, mau belajar bahasa Arab nanti juga bisa lewat media sosial beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillah, karena waktu terbatas langsung saja kepada Syekh Muhammad Al-Quri, waktu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ashrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Barakah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita dipertemukan hari ini di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salat subuh berjamaah di rumah Allah dan melaksanakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita hari ini menjadi saksi baik buat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin Bapak Ibu ada yang penasaran, kok Syekh bisa bahasa Indonesia gitu kan. Makanya saya mau tanya, hari ini Bapak Ibu mau pakai bahasa apa? Masya Allah, bahasa Jawa. Saya baru di Solo 2 hari, belum bisa bahasa Jawa. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya izin perkenalkan diri dulu. Saya Al-Faqir Muhammad Al-Fuli dari Mesir, lahir besar di Mesir. Alhamdulillah di Indonesia sudah 8 tahun. Makanya sekarang alhamdulillah kita bisa ngobrol, sharingnya pakai bahasa Indonesia. Dan kebetulan istri saya dari Indonesia juga, dari Palembang tepatnya. Alhamdulillah. Ana masih ingat Bapak Ibu, awal-awal saya di Indonesia, saya pernah tinggal di Kota Malang di Jawa Timur. Kemudian saya diminta untuk mengisi kajian di sana, tapi kajiannya sedikit berbeda. Kata DKM masjidnya, Syekh tolong jangan gunakan bahasa Indonesia karena jamaah kami lagi ada kelas bahasa Arab. Jadi kami mau biasakan jamaah dengar kajiannya langsung pakai bahasa Arab.
Waktu itu ana senang karena belum lancar bahasa Indonesia waktu itu dan lebih mudah ngisinya pakai bahasa Arab. Ana masuk masjidnya, ana tanya jamaah, toiletnya di mana? Tapi pakai bahasa Arab. Tahu jamaah jawabnya apa? Jawabnya amin gitu ya. Karena pakai bahasa Arab dikira doa. Wah, langsung diaminin, Masya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini bertemu di sini dan Masya Allah, ana selalu sampaikan Bapak Ibu, jamaah salat subuh itu jamaah yang spesial, jamaah istimewa. Kenapa kira-kira jamaah istimewa? Karena kalau kita hitung Bapak Ibu, kira-kira lebih banyak mana orang yang ada di dalam masjid atau orang yang masih tidur di rumahnya? Yang masih tidur, betul? Taib. Kita hari ini datang ke masjid sebenarnya bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin ibadah, tapi karena kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang masih tidur, tapi antum alhamdulillah dilembutkan hatinya, dimudahkan langkahnya untuk datang ke masjid dan melaksanakan salat subuh. Makanya ana selalu sampaikan, jamaah masjid, jamaah salat subuh adalah jamaah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebuah nikmat yang perlu disyukuri. Karena Bapak Ibu kadang-kadang, dan kita jujur saja sama diri sendiri, kadang-kadang ketika kita istiqamah beberapa bulan salat subuh di masjid, kadang-kadang, tidak selalu, muncul di hati kita rasa ujub sedikit. Maksudnya apa rasa ujub sedikit? Maksudnya kita mulai merasa bahwa kita itu hebat, kita itu rajin sekali ibadahnya, dan pelan-pelan mulai memandang orang lain yang belum bangun salat subuh di masjid sebagai orang malas, sebagai orang yang ibadahnya belum maksimal. Secara tidak langsung kita suka dengan ibadah dan pencapaian kita sendiri, dan ini yang namanya ujub. Ujub itu dari kata yata'ajjabu, itu artinya suka atau ta'jub gitu ya. Dan itu sangat bahaya. Kenapa? Karena kita datang ke sini bukan karena kita lebih baik dari mereka yang belum datang ke sini. Kita datang ke sini karena kita dilembutkan hati kita, dimudahkan jalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja dalam waktu 1 jam hati kita berubah jadi malas ibadah, dan hati mereka yang belum datang ke masjid berubah jadi aktif ibadah. Saya ada cerita yang saya masih ingat sampai hari ini dari guru saya di Mesir. Beliau cerita bahwa saat beliau masih muda, masih 20-an, beliau pernah baca satu hadis bahwa orang yang salat subuh di masjid berjamaah 40 hari berturut-turut akan terhindar dari api neraka. Hadis ini memang ada, walaupun bukan hadis sahih. Jadi beliau memutuskan waktu itu pas masih muda untuk menerapkan hadisnya. Kata beliau, saya sudah niat salat subuh di masjid 40 hari berturut-turut, dan beliau mulai coba, mulai hitung. Jadi hari pertama dapat, kedua dapat, ketiga dapat, keempat ketiduran. Mulai dari awal, kan harus berturut-turut. Dapat seminggu ketiduran, mulai dari awal. Dapat 20 hari ketiduran, mulai dari awal. Sampai hari ke-40 berhasil, sudah sampai masjid di hari ke-40 untuk salat subuh berjamaah di masjid. Kata beliau, jujur, di hari ke-40 muncul di hati saya rasa sombong sedikit. 40 hari berturut-turut di masjid luar biasa. Jadi setelah selesai salat subuh di masjid di hari ke-40 itu, saya pengennya cerita sama jamaah gitu ya, menyampaikan kepada jamaah pencapaian saya. Selesai salat, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi. Ada kakek umurnya 80-an yang duduk di samping saya. Saya cerita sama beliau, pengennya dipuji. Saya bilang kepada beliau, tahu nggak Bapak, hari ini adalah hari ke-40 saya salat subuh di masjid berturut-turut. Kata bapaknya, kebetulan saya juga. Ini yang ke-40.
tapi ke 40 tahun. Masya Allah. Langsung beliau rasa ujubnya atau rasa sombongnya itu redah, gitu ya. Kadang-kadang setan itu masuk membisikkan ke kita dari pintu ibadah, bukan dari pintu maksiat. Jadi setan itu bisa masuk dari kedua pintu tersebut, bisa masuk dari pintu ibadah, bisa masuk dari pintu maksiat. Antum ahli salat subuh, insya Allah setan tidak masuk dari pintu maksiat. Tapi masalahnya setan kadang-kadang masuk dari pintu ibadah. Maksudnya apa masuk dari pintu ibadah? Kadang-kadang setan membisikkan kita ketika kita beribadah sehingga niat kita berubah. Itu salah satu caranya. Awalnya lillah, jadinya enggak lillah. Kadang-kadang setan masuk membisikkan kita dari pintu ibadah sehingga ibadah kita bikin kita bukan rendah hati tetapi ujub dan sombong. Itu salah satu caranya juga. Banyak sekali caranya gitu. Bahkan ada satu kitab yang sangat terkenal namanya Talbisu Iblis, ya. Mungkin pernah antum dengar Talbisu Iblis. Talbis itu artinya sesuatu yang bikin kesalahpahaman gitu, ya. Sesuatu yang iblis menggunakannya untuk menipu manusia dan menipu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah ini cuman muhasabah buat diri kita sendiri, selalu ikhlaskan, niatkan lillahi ta'ala semua ibadah yang kita lakukan. Baik, Bapak Ibu, insyaallah hari ini saya tidak panjang lebar, tapi saya mau tanya dulu gitu. Bapak Ibu pernah nggak dengar nama atau sebuah negara yang namanya Andalusia? Pernah nggak ada yang dengar nama Andalusia itu? Pernah? Itu di mana kira-kira Andalusia itu? Betul sekali, Spanyol. Jadi Andalusia itu Bapak Ibu sebuah negara muslim yang pernah dulu ada di Spanyol dan Portugal. Islam itu tetap di Andalusia selama 805 tahun. Bayangkan 805 tahun, bentar lagi mau 1000 tahun. Tapi Bapak Ibu hari ini kalau naik pesawat berangkat ke Spanyol, Bapak Ibu akan kaget. Kenapa? Karena di Spanyol itu khususnya bagian selatan, antum akan melihat kanan kiri ada bangunan-bangunan yang nuansanya islami sekali, tetapi tidak ada muslimnya sama sekali. Spanyol yang dulu muslim 800 tahun, sekarang muslimnya 2-5%. Muslimnya nggak ada. Bangunan muslimnya ada, tapi muslimnya nggak ada. Kira-kira kenapa? Mungkin ada yang kaget gitu, Syekh, ini hubungannya apa dengan Iran, Palestina dan lain-lain? Ada hubungannya yang sangat kuat. Bentar lagi saya sampaikan. Tapi kita jawab dulu, kenapa kira-kira di Andalusia sekarang nggak ada muslimnya? Dulu Bapak Ibu, ketika umat Islam itu Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair, panglima umat Islam yang menakluk Eropa, dulu ketika mereka menakluk Eropa, mereka memanfaatkan satu kelemahan yang ada di umat Eropa waktu itu. Kelemahan tersebut dan kekurangan tersebut bikin mereka bisa masuk Eropa dengan santai, bisa mendirikan negara muslim di sana yang berdiri 800 tahun. Kelemahan itu namanya terpecah belah. Waktu itu umat Eropa sangat terpecah belah. Makanya ketika umat Islam masuk, alhamdulillah Islam diterima dengan baik dan Islam tetap di sana 800 tahun. Kita lihat di akhir masa Andalusia, sayangnya kondisinya kebalik. Umat Islam mulai terpecah belah dan umat Eropa mulai bersatu menyerangi Islam. Di akhir masa Andalusia muncul istilah yang namanya Ittihad al-Mamalik al-Iberiyah, Persatuan Kerajaan Iberia. Iberia itu Bapak Ibu bagian Spanyol dan bagian Portugal, itu namanya Iberia. Persatuan Kerajaan Iberia. Eropa mulai bersatu menyerangi umat Islam di Andalusia yang sudah terpecah belah. Mau membayangkan seterpecah belah apa umat Islam di Andalusia di akhir masanya? Mungkin antum pernah dengar nama ulama namanya Raghib As-Sarjani. Dr. Raghib As-Sarjani, pakar sejarah dari Mesir. Beliau mengatakan
saking terpecah belahnya umat Islam di Andalusia, di akhir masa Andalusia muncul fenomena yang aneh sekali, fenomena yang namanya pilih-pilih masjid. Maksudnya apa fenomena pilih-pilih masjid itu? Normalnya Bapak Ibu, normalnya ya, kalau kita ini lagi safar misalnya dan lagi mau sholat, atau ada masjid di dekat rumah kita, kita mau sholat, kita tinggal masuk masjidnya, tinggal melaksanakan ibadahnya, tinggal zikir, selesai, keluar. Normalnya seperti itu. Tapi di Andalusia waktu itu di akhir masanya, saking terpecah belahnya umat Islam mulai pilih-pilih masjid. Maksudnya apa pilih-pilih masjid? Sebelum ada satu orang muslim yang masuk masjid di Andalusia, dia tanya dulu, masjid ini milik kelompok apa? Masjid ini milik ormas apa? Masjid ini salat subuhnya qunut atau tidak? Kalau qunut saya salat, atau sebaliknya kalau tidak qunut saya salat. Masjid ini kalau baca Al-Fatihah bismillahnya jahr atau sir. Masjid ini setiap tahun merayakan Maulid Isra Mi'raj gak? Kalau merayakan saya ikut salat di masjid ini, jadi jamaahnya masjid. Atau kebaliknya, kalau tidak merayakan saya jadi jamaahnya masjid. Sampai umat Islam itu mulai memboikot masjidnya sendiri. Masjid ini saya boikot, masjid itu saya ikut. Saking terpecah belahnya umat Islam mulai pilih-pilih masjid. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, ini mirip gak dengan kondisi kita sekarang? Mirip ya? Mirip. Kadang-kadang ada yang melakukan seperti itu. Semoga bukan kita ya. Kadang-kadang ada yang melakukan seperti itu, pilih-pilih masjid juga. Padahal semuanya masih yani muslim, masih saudara gitu ya. Tapi masih ada yang melakukan seperti itu. Kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu, alasan umat Islam dulu masuk Andalusia karena umat Eropa terpecah belah. Dan alasan umat Islam keluar dari Andalusia karena umat Islam terpecah belah. Bapak Ibu, hari ini di 2026 kita sayangnya ya sangat terpecah belah. Setiap kelompok suka dengan pendapatnya sendiri, dengan pandangannya sendiri, dan ini qadarullah, salah satu tanda hari kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yi. Salah satu tanda hari kiamat adalah setiap orang berlebihan menyukai pendapatnya sendiri. Jadi saya berpendapat, saya sangat kagum dengan pendapat saya sendiri, dan saya merasa bahwa pendapat saya sendiri itu sangat benar dan tidak ada salahnya sedikit pun. Itu salah satu tanda hari kiamat. Sehingga kita mulai memperdebatkan hal-hal yang kecil. Bapak Ibu, dalam agama Islam ada dua perkara utama. Ada perkara yang namanya usul, ada perkara yang namanya furu'. Furu' itu apa? Artinya cabang. Usul itu apa? Artinya pokok. Jadi ada perkara pokok, ada perkara cabang. Perkara pokok itu hampir 90% dari umat Islam tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Perkara pokok itu seperti apa? Perkara pokok salat 5 waktu ya, hajinya ke Makkah, Al-Quran kalamullah yang tidak pernah diubah dan tidak pernah diganggu atau disentuh oleh manusia. Apalagi zakat 2,5% dari harta, salatnya menghadap Ka'bah, itu semuanya perkara pokok. 90% dari umat Islam menyepakati perkara pokok tersebut. Dan ada perkara furu', perkara cabang. Perkara cabang itu apa? Perkara cabang itu perkara di mana kita boleh berbeda pendapat. Seperti apa misalnya? Seperti salat subuhnya pakai qunut atau tidak. Itu murni masalah fikih. Mau pakai qunut silakan, tidak mau silakan. Saya tadi jadi imam subuh, saya tanya dulu sebelum saya jadi imam, masjid ini pakai qunut gak? Kalau masjidnya pakai qunut, saya qunut. Kalau masjidnya tidak pakai qunut, saya dijawabkan tidak pakai, jadi saya tidak pakai qunut. Bas, padahal saya secara pribadi ya, secara pribadi dalam kehidupan pribadi saya tidak pakai qunut. Tapi seandainya saya dijawab, mohon maaf Syekh, masjidnya pakai qunut, saya pakai qunut, gak ada masalah. Kenapa?
Karena masalah furu', masalah cabang, nggak ada masalahnya. Semua itu hal-hal kecil merupakan masalah furu', masalah cabang, di mana kita boleh santai berbeda pendapat. Nggak apa-apa, kita berbeda pendapat, terus kita ngopi bareng, kita makan bareng, kita jadi teman, kita jadi tetangga yang sangat akur dan sangat baik, kita jadi jamaah masjid yang sangat akur dan sangat baik. Tapi masalahnya Bapak Ibu, musuh umat Islam yang namanya Zionis Yahudi yang ingin menguasai negara muslim, wallahi ana bersaksi di hadapan Allah, mereka bayar uang kepada beberapa orang di antara umat Islam untuk mengungkit-ungkit perbedaan. Jadi benar-benar ada budgetnya, ada dananya untuk mengungkit-ungkit perbedaan antara umat Islam. Kenapa mereka sampai mengeluarkan dana supaya umat Islam perbedaannya diungkit-ungkit? Karena Bapak Ibu, ketika kita fokus memperdebatkan hal-hal yang kecil ini, kita akan lupa dengan hal-hal yang besar. Hal-hal yang besar itu seperti apa? Jawabannya adalah Palestina. Palestina. Harus Palestina itu perkara pokok, ya, bukan perkara furu', bukan perkara cabang. Palestina itu perkara usul. Kenapa? Karena Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina itu tanah suci ketiga umat Islam. Jadi kita dibikin memperdebatkan hal-hal kecil supaya lupa dengan hal-hal besar, supaya lupa bahwa ada banyak tahanan Palestina di penjara Israel. Bapak Ibu, penjara Israel itu sesuatu yang mengerikan. Kita kan kalau membayangkan atau muncul di benak kita kata penjara, kita langsung membayangkan sel-sel misalnya, ya, langsung membayangkan orang-orang misalnya napi bertengkar atau gimana, atau sel di Israel beda, penjara di Israel beda. Penjara di Israel itu tempat pemerkosaan. Bukan hanya wanita yang diperkosa di sana, tapi pria juga. Salah satu teknik penyiksaan yang dilakukan oleh Zionis Israel, mereka memaksa tahanan Palestina untuk telanjang full, tidak pakai pakaian sama sekali. Kemudian ditempatkan di sebuah sel kecil, sebuah ruangan kecil yang penuh dengan kaca, kanan kiri kaca, dindingnya itu kaca semua, cermin. Berbulan-bulan di dalam ruangan kecil ini yang penuh dengan kaca dalam keadaan telanjang. Bayangkan saja itu gimana pengaruhnya terhadap kesehatan mental orang tersebut. Ana tidak bisa jelaskan panjang lebar tentang praktik penyiksaan. Antum bisa cek di sosmed sendiri. Ana malu menyampaikannya. Tapi yang pasti penyiksaannya itu untuk menghancurkan mental orang Palestina dan menghancurkan mental kita umat Islam. Bapak Ibu, ada satu dulu, ya, bukan di perang ini, satu wanita Palestina yang menulis sebuah surat. Surat itu, beliau itu tahanan Palestina di penjara Israel. Beliau menulis sebuah surat. Tolong Bapak Ibu pikirkan dan renungkan isi suratnya, karena ada makna yang sangat penting dalam suratnya. Kata beliau, kalau kalian, beliau itu menyampaikan pesan kepada kita semua, umat Islam di seluruh dunia. Kata beliau, kalau kalian pria-pria muslim tidak bisa datang ke sini menyelamatkan kami dari pria-pria Israel yang memperkosa kami, setidaknya kalian kirim pengaman supaya kami tidak hamil dari pria-pria Israel itu. Menyakitkan gak? Ya? Berat gak kira-kira? Itu kenyataannya. Kita lihat keadaannya sesulit itu, tapi sayangnya masih ada umat Islam yang memusuhi saudaranya yang muslim gara-gara perkara kecil, perkara furu', perkara cabang, perkara amaliyah, perkara ibadah. Israel itu bayar uang ke beberapa orang di Indonesia maupun di luar Indonesia untuk mengungkit-ungkit perbedaan Islam, perbedaan antara umat Islam. Ada satu misalnya orang sangat terkenal di sosmed, namanya apa ya, Abu Duda ya.
jelas ada dana yang disiapkan oleh Israel, ada rencana, ada budget yang disiapkan oleh Israel supaya bikin umat Islam itu sibuk terus dengan urusan lain dan melupakan urusan Palestina. Bapak Ibu, ini bukan hanya di Indonesia, malah lebih parah lagi di negara Arab. Jadi masih mending Indonesia, lebih parah lagi di negara Arab. Kemarin di Tufan Al-Aqsa, Tufan Al-Aqsa itu perang yang mulai 2023 dan masih berlanjut sampai hari ini. Tufan Al-Aqsa itu mulai 7 Oktober 2023. 3 tahun Gaza dibantai, tidak ditolong oleh saudaranya dan negara tetangganya. Gaza itu sama Mesir sangat dekat. Salah satu pertanyaan yang saya sering dapat adalah kenapa Mesir tidak membantu Palestina. Itu salah satu pertanyaan yang paling saya sering dapat. Biasanya orang nyangka karena saya dari Mesir, saya akan membela Mesir. Enggak, Mesir salah. 3 tahun dibantai dan tidak ditolong sama sekali. Arab Saudi dekat dengan Mesir, dekat dengan Palestina. Mesir dekat dengan Palestina. Yordania dekat dengan Palestina. Paling mereka buka perbatasannya dikit, masuk beberapa truk, selesai. Terus mana orang-orang yang bawa senjata, yang menyelamatkan wanita-wanita Gaza, yang menyelamatkan anak-anak Gaza? Enggak ada. Tidak ada sama sekali. Dikhianati oleh saudaranya sendiri. 3 tahun dibantai. Bapak Ibu, Anda mau sampaikan satu hal menarik. Di perang antara Gaza dan Israel itu bukan perang baru. Hampir setiap 2 atau 3 tahun ada perang antara Gaza dan Israel. Coba kalau kita hitung dari 48 sampai sekarang berapa perang? Semoga Bapak Ibu nggak bosan ya, kita hitung bersama. Ada perang 48, ada perang 52, itu Gaza dan Israel ya. Ada 56, ada 67, ada 73, ada 85 sampai 90, ada 95 sampai 2000, ada 2005, 2006, 2007, ini sudah 10 perang ya. 2008, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021 dan yang kemarin 2023. Berarti berapa? 17 perang. Tahu nggak Bapak Ibu, mana perang yang paling ringan dan paling sedikit kemudaratannya buat orang Palestina? Ada yang tahu nggak tahun berapa gitu? Perang yang paling cepat selesai, paling ringan, paling sedikit kemudaratannya buat orang Palestina. Perang itu adalah perang tahun 2012. Kenapa kira-kira? Apa yang terjadi? Apa yang berbeda di tahun 2012 dengan perang sebelumnya dan perang setelahnya? Ternyata Bapak Ibu, di Mesir di 2012 ada seorang pemimpin lurus namanya Muhammad Mursi. Muhammad Mursi itu ketika di 2012 Israel menyerangi Gaza, Muhammad Mursi mengeluarkan keputusan yang sangat bijaksana. Apa itu? Keputusan untuk membuka perbatasan. Jadi dia itu enggak menggerakkan tentara, tidak misalnya mengumumkan jihad, enggak. Dia cuman buka perbatasan. Apa pengaruhnya? Orang Gaza itu merasa kayak tidak ada perang sama sekali. Kenapa? Kalau mereka kekurangan bahan pangan, masuk Mesir beli kembali. Kalau mereka ada anak-anak yang sekolahnya terganggu gara-gara perang, masuk Mesir sekolah selesai. Kalau mereka kekurangan bahan medis, alat medis, masuk Mesir belanja kembali ke Gaza. Kalau mereka kekurangan apapun, perbatasannya terbuka lebar. Jadi orang Gaza itu tidak kesulitan sama sekali. Makanya Bapak Ibu, Israel itu dalam perang 2012 hanya bertahan 2 minggu saja. 2 minggu, kenapa? Karena Mesir buka perbatasan. Makanya Bapak Ibu, Israel sudah sadar, pemimpin Mesir yang satu ini tidak boleh tetap memimpin Mesir lama. 1 tahun saja setelah kejadian tersebut, dia dikudeta dan diturunkan, ditumbangkan dan digantikan oleh presiden lain yang pro Israel, yaitu presiden yang masih ada sampai hari ini. Jadi
Mereka itu tahu, Israel itu tahu, kita bakal sekuat apa jika kita bersatu. Bayangkan saja, Mesir saja membantu Gaza bisa sekuat itu dulu di 2012. Gimana Pak kalau Mesir, Arab Saudi, Yordania, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, Kuwait, Qatar, Uni Arab Emirates, Indonesia, Malaysia, Brunei, semuanya Pak membantu Palestina. Besok Palestina merdeka. Mereka tahu betul hal ini. Makanya mereka selalu berusaha untuk bikin umat Islam itu terpecah belah, supaya nggak bersatu, Karena kalau sudah bersatu, pasti Palestina merdeka. Soalnya hitung saja ya, jumlah orang Yahudi di dunia itu berapa? Jumlah orang Muslim itu berapa? Jumlah orang Yahudi di dunia itu tidak sampai 50 juta. Yakni kurang lebih Jabodetabek. Atau Jabodetabek dengan Jawa Barat misalnya. Jumlah orang Muslim di dunia miliaran. Jumlah negara Yahudi 1 atau 2 kalau kita hitung Amerika misalnya, ya. Jumlah negara Muslim itu puluhan, 30-an negara Muslim di dunia ini. Kita sebenarnya kuat, tapi terpecah belah. Makanya mereka memastikan selalu agar kita tetap terpecah belah. Dan contohnya tahun 2012. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, Bapak Ibu. Hadis ini perlu kita renungkan, dan mungkin ini hadis terakhir yang ana sampaikan hari ini sebelum Ustaz Harno melanjutkan insyaallah. Bayangkan saja Rasulullah SAW beberapa hari menjelang kematiannya, atau lebih tepatnya beberapa minggu menjelang kematiannya, menjelang syahidnya Rasulullah SAW. Rasulullah duduk sama para sahabat. Kemudian Rasulullah menyampaikan satu kalimat yang bikin para sahabat kaget. Kata Rasulullah SAW, "Yushiku an tatada'a 'alaikumul umam kama tatada'al akalatu 'ala qas'atiha." Akan datang suatu saat kalian akan diserangi, dikeroyok oleh musuh kalian sebagaimana hewan berebut mengambil makanan. Jadi satu saat umat-umat dan musuh-musuh kalian itu akan menyerangi kalian sebagaimana hewan-hewan yang berebut ngambil makanan yang sedikit. Coba kita bawain misalnya 10 singa yang lagi lapar sekali, dan kita cuma kasih 1 kilo daging. Mereka akan berebut siapa yang ngambil daging tersebut. Kata Rasulullah, kalian akan diserangi seperti daging tersebut. Taib. Para sahabat kaget. Kenapa mereka kaget? Karena menjelang Rasulullah SAW meninggal dunia, umat Islam itu sudah mulai kuat, dan sudah ada tentara Usama bin Zaid yang mulai bergerak menuju Romawi, dan sudah ada rencana menakluk Persia. Jadi umat Islam mulai kuat. Khalas, sudah ada tanda-tanda umat Islam ini jadi superpower, jadi adidaya, jadi adikuasa baru. Jadi para sahabat kaget, kenapa kami, ya wahai Rasulullah, akan sampai titik yang paling rendah itu? Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah, "Awa min qillatun nahnu ya Rasulullah?" Apakah kami akan diserangi seperti itu karena jumlah umat Islam itu sedikit? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La, walakinnakum kathir." Tidak. Justru kalian saat akan diserangi, kalian itu jumlahnya sangat banyak. Walakinnakum kaghuthaa'is sail. Tetapi kalian seperti buih lautan. Seperti buih di atas lautan. Kadang-kadang Bapak Ibu kita lihat lautan itu airnya terus atasnya ada putih gitu. Itu buih lautan. Banyak tapi nggak ada manfaatnya. Banyak tapi nggak berarti gitu. Banyak tapi nggak berharga. Itu kata Rasulullah. Saat kalian diserangi seperti itu, kalian akan seperti buih lautan. Banyak tapi seperti buih lautan. Apalagi kata Rasulullah SAW, "Wala yanza'anna Allah al-makhafata minkum min qulubi a'da'ikum." Dan Allah akan mengangkat rasa takut terhadap kalian dari hati musuh kalian. Jadi musuh kalian itu tidak lagi takut sama kalian. Dan kalau kita lihat sekarang kondisi umat Islam, di mana-mana umat Islam dizolimi. Di mana-mana. Di mana-mana. Lihat India. India misalnya, jangan Palestina. Jelas umat Islam di Palestina dizolimi. Lihat India misalnya.
mahasiswa lagi sholat dipukul sama mahasiswa lain yang Hindu misalnya. Lihat saja misalnya di Perancis, perempuan pakai jilbab, jilbabnya ditarik di jalan. Lihat saja misalnya di Mesir, pakai penampilan seperti ini, berjenggot dan lain-lain, itu mencurigakan dan bisa membahayakan. Lihat di banyak tempat, di mana-mana umat Islam dizalimi. Kenapa? Ketakutan terhadap umat Islam atau rasa takut, rasa wibawa umat Islam itu akan diangkat dari hati musuh-musuh kita. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, semua itu terjadi karena satu penyakit yang masuk hati umat Islam di akhir zaman. Penyakit itu namanya penyakit al-wahan. Sahabat bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa itu wahan? Kata Rasulullah, penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan takut dan benci mati. Cinta dunia dan takut mati. Itu sebuah penyakit yang membinasakan, kata Rasulullah SAW. Taib. Bapak Ibu, pertanyaan terakhir ana sebelum ana mengakhiri dan menyerahkan mic-nya ke Ustaz Harno. Ana mau tanya kepada diri sendiri ya, dan kepada Bapak Ibu. Dan ini pertanyaannya untuk merenungkan, untuk muhasabah. Tapi jawabnya dengan jujur dan jawab di dalam hati. Jangan kasih tahu jawabannya kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah kita termasuk umat Islam yang terkena penyakit al-wahan itu? Cinta dunia dan takut mati? Itu pertanyaannya saja. Apakah kita termasuk umat Islam yang sangat mencintai dunia dan sangat takut mati? Apakah kita termasuk umat Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman? Atau kita termasuk minoritas yang masih lurus, masih berani, masih siap berkorban demi agama Allah ini? Ini pertanyaannya. Kita jawab dengan jujur. Kita masih bisa bohongi orang lain, tapi kita gak boleh bohongi diri sendiri. Kita termasuk atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Ustaz Harno akan melanjutkan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, mohon dimaklumi. Tafadhal Ustaz Harno, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimaksud kepada Allah, mungkin kita dari sana Indonesia minta menyanyi 5 menit saja untuk menyampaikan program. Tadi apa yang beliau sampaikan, saya hanya menggarisbawahi bahwa 7 Oktober 2023 itu ada peristiwa sangat penting sekali, ya, di mana beliau menyebutkan hampir setiap 2 tahun, 3 tahun itu Gaza khususnya itu mendapatkan serangan dari Israel dari tahun 1948 sampai 2021 itu mendapatkan serangan. Tapi anehnya Bapak Ibu, di tahun 2023 itu bukan Gaza dulu diserang, tapi Gaza dulu yang menyerang. Masya Allah. Jadi tatkala itu saudara-saudara kita Hamas, ya, itu menyerang dahulu. Kalau dulu dari tahun 1948 sampai 2021 diserang baru balas. Lalu di tahun 2023 tanggal 7 Oktober itu warga Palestina menyerang dahulu. Dan menyerangnya itu pas saat euforia Israel mempunyai suatu senjata yang harganya triliunan, dan itu banyak negara memesan. Karena itu senjata yang paling angkuh di abad ini. Apa namanya? Iron Dome. Jadi kalau ada kuda datang itu meledak di atas, gak sampai ke bawah. Itu banyak yang memesan. Tapi Masya Allah hancur dalam satu malam karena peristiwa 7 Oktober 2023. Rudal-rudal saudara kita Hamas itu bisa masuk ke tanah, bisa hancurkan mereka. Masya Allah, ini luar biasa. Dan yang tidak kalah penting Pak Bu, ini yang harusnya kita contoh. Saya kan menjual koran, saya berita media-media yang straight.
Dan media mainstream Israel itu malah yang memberitakan terkaget-kaget bagaimana semua warga Palestina itu mengiyakan, mensetujui dan mensupport peristiwa itu. Masa Allah. Dan warga Palestina itu bukan hanya Muslim, Pak. Warga Palestina ada Nasrani. Ada Nasraninya. Itu pun mendukung penuh, sepakat, bersatu untuk mendukung peristiwa itu. Nah kita yang ada di Indonesia kadang menyalahkan peristiwa itu dengan alasan dengan peristiwa itu banyak warga Gaza yang terbunuh. Masya Allah. Bapak Ibu yang bermanfaat, kebersatuan ini memang luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Insya Allah. Bapak Ibu yang bermanfaat, 3 menit. Alhamdulillah, mungkin 1 bulan lagi kita akan bakar-bakar daging. Terus dulu 1 bulan lagi kita akan menyembelih hewan kurban. Kebahagiaan kita itu membeli hewan kurban, kita kasihkan di masjid terdekat kita dan kita sembelih langsung dan kita undang keluarga, kita bakar-bakar, kita olah dagingnya, kita bakar dagingnya untuk makan sekeluarga. Itu peristiwa sangat-sangat luar biasa sekali dan menyenangkan sekali. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Boleh sekali, dan itu dianjurkan. Tapi tolong Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak kala kita bakar sate dan kita makan 1 tusuk sate, ingatlah anak-anak kita yang ada di Gaza, anak-anak kita yang insya Allah 20 tahun yang akan datang itu menjadi orang-orang yang akan membebaskan Al-Aqsa. Tolong buat senyum mereka. Mungkin pada tahun ini kita Aceh Indonesia tidak berani untuk korban di sana karena pengalaman tahun kemarin ada uangnya tapi tidak ada hewannya. Karena yang namanya korban itu kan terbatas waktu, Pak. Hari H dan 3 hari selesai. Setelah itu sedekah, bukan lagi hewan korban. Kita takut sekali. Peristiwa tahun kemarin kita ada uang, banyak orang nitip warga Indonesia, bahkan orang seliran ini nitip yang paling besar untuk belikan hewan korban di Gaza, tapi tidak ada hewan korban saat ini. Masya Allah. Jadi pada tahun ini Pak Bu, kita bukan mau mengajak jenengan korban di sana, tapi program kita adalah sedekah daging. Jadi tak kala kita nanti bakar-bakar di hari raya Idul Adha, anak-anak kita di Gaza juga bakar-bakar dari daging yang kita kirim dari Masjid Al-Barokah ini. 1 paketnya 250.000. Larangan Mas gitu. Daging itu Pak. Pada saat ini harga gandum itu 1 kilonya di sini berapa Pak Bro? 15.000. 15.000 dapat 1 kilo. Kalau di Gaza saat ini sama 15. Jadi 15 besar 1.500.000. Karena dalam posisi perang dan kita yakinlah kita punya sejarah. Tatkala Jepang menyerang kita, harga pangan juga tinggi. Bahkan kata mbak saya bobel gedang dimakan. Tapi saya kok percaya. Napa generasi menerima? Masa bobel gedang dimakan untuk dan sebagainya. Masya Allah. Itu pun sama kejadiannya dan saudara-saudara kita di Gaza. Jadi bismillah 1 menit bagi yang siap nanti bismillah silakan maju ke depan untuk mendapatkan hadiah ataupun sesuatu yang dari Aceh Indonesia. Pak Bu, langsung saja Bu yang siap pada hari ini kita kasih daging anak kita di Gaza. 1 paketnya 250.000. Ada yang siap 2 paket Pak, 500.000. Daging yang dimakan anak-anak kita di Gaza menjadi darah mengalir. Masya Allah. Dan darah ini insya Allah menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala nanti membebaskan Al-Aqsa, kita yakin bahwasanya Al-Aqsa nanti ini nubuah. Al-Aqsa itu akan jatuh ke tangan umat Islam, kembali kepada umat Islam. Palestina itu pasti merdeka, yakin. Tapi pertanyaannya, tatkala Al-Aqsa kembali ke pangkuan umat Islam dan Palestina merdeka,
apa kontribusi kita? Apakah kita hanya melihat? Setidaknya kita mendoakan dan kita dukung mereka. Andaikan harta kita menjadi darah anak-anak kita di Gaza. Ada yang siap 500 ribu, 2 paket. Terakhir, 1 menit terakhir. Nanti kita tutup doa sama Mas Abdul. Yang siap nanti angkat tangan dan maju ke depan. Yang siap 1 paket. Ada yang siap 1 paket 250 ribu dan uangnya tidak saya ini. Ya, ada yang siap 250 ribu untuk beli daging paket untuk bakar-bakar anak-anak kita di Gaza. Ada yang siap? Ibu-ibu ada yang siap, bro? Masya Allah, insya Allah nanti kalau sir setelah doa beliau tidak apa-apa ya. Tapi karena ini sudah jam 6 ya. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak mau bapak KBD mungkin nanti biar tidak terganggu. Tapi kita tidak menayangkan video karena waktunya sangat-sangat mepet sekali. Untuk itu kepada saya mohon beli untuk melanjutkan doa dan kita pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah ala ni'matil Quran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعن إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أعن إخواننا المجاهدين في بيت المقدس. اللهم أعن إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا قراءة القرآن في المسجد الأقصى. اللهم ارزقنا زيارته محررا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Saya mewakili dari Aceh Indonesia, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata yang tidak berkenan dari Bapak Ibu jemaah semuanya. Terakhir, Bapak Ibu, bahwasanya Palestina itu tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Hanya ada 2 hal yang mungkin kita tidak terbebani kewajiban itu. Yang pertama, tatkala Palestina sudah merdeka. Yang kedua, hatta ya'tiyakal yakin, tatkala Allah sudah putus rezeki kita. Artinya tatkala kita sudah meninggal, kita tidak ada kewajiban. Maka bismillah, setidaknya kita doakan mereka untuk istiqomah, untuk